Pernah gak sih ngerasa kelas sejarah itu, bikin ngantuk? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana caranya mengubah pelajaran yang katanya membosankan ini jadi petualangan yang seru banget. Kita bakal intip strategi dan media yang bisa bikin masa lalu itu hidup lagi, langsung di depan mata kita. Coba deh, inget-inget lagi, pelajaran apa yang paling bikin bosen waktu sekolah dulu? Kalau jawaban kalian itu sejarah, wah, kalian nggak sendirian. Kebanyakan dari kita kan mikirnya sejarah itu cuma soal hafalan tanggal, nama, tempat, kaku banget, nggak ada seru-serunya. Tapi pertanyaannya, emang harus selalu kayak gitu ya? Ternyata ya, setelah ditelusuri, masalahnya itu bukan di sejarahnya loh, tapi di cara ngajarnya. Nah, kutipan ini nunjukin biang keroknya. Metode belajar yang pasif. Guru nerangin di depan, murid cuma duduk, dengerin. Hasilnya gampang ditebak, ngantuk, kreativitas jadi tumpul, dan materinya ya lewat gitu aja, nggak nempel. Oke, pembahasan kita kali ini akan fokus ke satu mata pelajaran spesifik, Sejarah Kebudayaan Islam, atau yang biasa disingkat SKI. Padahal loh pelajaran ini tuh isinya kaya banget, penuh cerita kepahlawanan, inovasi, peradaban canggih. Intinya tujuannya tuh mulia banget, supaya siswa bisa ngambil ibrah atau pelajaran berharga dari apa yang udah terjadi di masa lalu. Jadi, yuk kita coba bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih metode ngajar yang tradisional itu sering banget gagal bikin pelajaran jadi menarik? Nah, ini dia nih biang keladinya. Pembelajaran pasif yang basisnya ceramah. Gurunya ngomong terus di depan, muridnya ya cuma dengerin. Mungkin kelihatannya cepat ya buat nyampein informasi, tapi cara ini tuh resep paling ampuh buat mematikan rasa penasaran dan bikin pemahaman jadi dangkal. Tapi tenang, untungnya ada kok cara yang jauh lebih baik. Kuncinya itu satu, ada pergeseran yang fundamental. Guru bukan lagi satu-satunya orang yang tahu segalanya, tapi perannya berubah jadi fasilitator. Coba deh lihat bedanya, jauh banget kan? Dari yang tadinya cuma monoton dan fokusnya hafalan, sekarang kita pindah ke cara baru yang jauh lebih dinamis. Muridnya jadi aktif berpartisipasi. Dan ini bukan cuma soal ganti kegiatan ya, ini revolusi cara berpikir. Guru nggak lagi jadi penceramah, tapi jadi fasilitator. Oke, pertanyaannya sekarang. Gimana caranya biar pergeseran ini beneran terjadi di kelas? Nah, yuk kita intip beberapa strategi konkret buat nyulap siswa dari pendengar pasif jadi detektif sejarah yang aktif. Jadi, konsep utamanya itu namanya pembelajaran aktif. Ini bukan sekedar teknik ngajar biasa loh, tapi lebih ke filosofi. Tujuannya simpel banget, bikin siswa itu aktif nanya, aktif diskusi, dan akhirnya ngebangun pemahaman mereka sendiri. Jadi, mereka bukan lagi cuma ember kosong yang pasif nunggu diisi informasi. Mau tahu contoh praktisnya? Mungkin kalian gak bakal nyangka. Teka-teki silang. Beneran, TTS. Permainan yang kelihatannya sederhana ini ternyata bisa jadi alat review materi yang super ampuh sekaligus seru. Cara kerjanya gini, guru tinggal pilih aja konsep-konsep penting dari pelajaran, terus diubah jadi teka-teki. Nah, murid-muridnya disuruh mecahin teka-teki itu. Langsung deh kegiatan review materi yang tadinya bikin ngantuk, berubah jadi semacam game yang kompetitif, tapi juga kolaboratif. Dan yang paling penting, ini seru. Strategi keren lainnya adalah mind mapping. Atau ya peta konsep gitu. Ini cara yang visual banget buat ngatur informasi. Jadi kita bisa lihat hubungan antar ide dan dapat gambaran besarnya. Buat pelajaran sejarah yang isinya kan banyak banget peristiwa dan sebab akibat, wah ini efektif banget. Prosesnya juga asik, karena ini kerja kelompok. Jadi ada satu murid yang tugasnya ceritain lagi materinya, sementara teman-temannya yang lain langsung menerjemahkan cerita itu jadi peta visual. Keren kan? Dalam satu kegiatan, mereka langsung latihan dengerin, ngeringkas, mikir visual, dan yang pasti, kerja sama tim. Nah, strategi yang keren tadi itu butuh senjata yang keren juga. Disinilah peran media pembelajaran jadi penting banget. Media ini yang bisa mengubah konsep-konsep abstrak dari masa lalu jadi sesuatu yang benar-benar bisa kita lihat dan rasain. Satu hal yang perlu kita ingat, media itu bukan sekedar hiasan atau pemanis. Bukan. Media itu jembatan, alat super penting yang menghubungin dunia siswa sekarang dengan semua peristiwa, tokoh, dan ide dari masa lalu. Tanpa jembatan ini, sejarah ya cuma bakal jadi tumpukan teks yang nggak bernyawa. Kalau medianya tepat, kerjanya itu bisa kayak sihir.
Tiba-tiba perhatian siswa langsung ketarik, proses belajarnya jadi lebih cepat, dan konsep yang ribet jadi lebih gampang dimengerti. Intinya, media itu semacam jalan tol menuju pemahaman yang lebih dalam. Khusus buat sejarah, ada 2 jenis media yang paling jagoan, visual dan audio. Dengan ngelibatin mata sama telinga, pengalaman belajarnya itu jadi jauh lebih masuk dan nempel di otak, dibandingin kalau cuma baca teks doang. Kekuatan visual ini nggak main-main loh. Satu gambar aja bisa langsung narik perhatian, bisa bikin kita ngerasain emosi tertentu, dan yang pasti, bantu otak kita buat ngolah dan ngingat informasi. Plus, buat siswa yang mungkin agak kesulitan baca, visual itu bisa jadi penyelamat. Bener-bener jembatan buat mereka bisa paham. Oke, kita udah ngobrolin soal strategi dan media. Sekarang, coba kita tarik napas dulu sebentar dan mundur sedikit. Kita tanya lagi, sebenarnya buat apa sih semua ini? Apa sih tujuan akhirnya? Soalnya gini, bikin kelas jadi seru itu bukan tujuan utamanya. Rasa seneng dan keaktifan siswa itu cuma kendaraannya aja. Tujuannya itu jauh lebih dalam dari itu, yaitu mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya. Nah, ini dia tujuan puncaknya. Belajar sejarah itu bukan cuma soal hafalin nama dan tanggal. Jauh, ini soal ngebangun karakter, soal nanemin nilai-nilai, ngasah cara berpikir kritis, dan yang paling krusial, melatih kemampuan buat ngambil ibrah atau hikmah dari masa lalu, buat kita pakai sekarang. Jadi, pada akhirnya, ya inilah inti dari belajar sejarah. Bukan buat kita jadi kejebak di masa lalu, bukan. Tapi justru buat kebijaksanaan dari masa lalu itu sebagai kompas kita buat jalan ke masa depan. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Coba deh kita pikirin. Semua prinsip ini, belajar aktif, pakai media yang cerdas, fokus ke pemahaman yang mendalam, ini kan gak cuma berlaku buat pelajaran sejarah aja kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa bawa api semangat yang sama ini ke semua kelas, untuk semua mata pelajaran? Coba direnungkan. Sampai ketemu lagi.